Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam yang terhormat Ibu Vera Weni Somawi, SHLM, selaku dosen hukum transnasional kelas B. Saya Yusuf Susanto. Saya Mulia Rahman Hakim. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan laporan kerja materi diskusi kami mengenai kedaulatan negara di wilayah laut. Pertama-tama, saya ingin membahas mengenai sejarah perkembangan hukum laut internasional. Sejarah hukum laut internasional, sebagaimana yang dikemukakan oleh Travers pada tahun 2014, itu adalah hampir setua dari hukum internasional itu sendiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum laut internasional merupakan suatu cabang dari hukum internasional yang sudah sangat tua usianya. Hal ini dapat kita lihat lebih lanjut dalam sejarah perkembangan hukum laut internasional itu sendiri. Salah satu milestone atau peristiwa yang menandai munculnya masalah penerapan hukum internasional di wilayah laut adalah Treaty of Tordesillas pada tahun 1494 antara Portugal dan Spanyol. Di saat itu, Portugal dan Spanyol seolah-olah membagi dua wilayah dunia ini dan membagi ke arah mana saja negara-negara tersebut akan melakukan ekspedisi pelayaran. Ekspedisi pelayaran yang dilakukan oleh Portugal dan Spanyol mengelilingi bumi negara-negara ini. Kemudian menarik perhatian beberapa ahli hukum yang kemudian dikenal juga dengan Battle of the Books, yaitu pertentangan konsep mengenai kekuasaan negara terhadap wilayah laut antara dikemukakan oleh Hugo Grotius atau Hugo de Groot dan John Sheldon. Hugo Grotius atau Hugo de Groot merupakan ahli hukum dari Belanda pada saat itu, dan dia merupakan konsep yang dikenal dengan mare liberum atau frisi atau laut bebas. Artinya, Hugo Grotius atau Hugo de Groot berpendapat bahwa laut itu merupakan wilayah yang bebas, tidak dapat dijadikan bagian dari kedaulatan manapun, dan siapa saja berhak memanfaatkan atau mengelola wilayah laut itu untuk kepentingan negaranya. Sementara John Sheldon, seorang ahli hukum dari Inggris, mengemukakan teori sebaliknya, yaitu mare causum atau causi atau laut tertutup. Artinya, berbeda dengan dikemukakan oleh Hugo Grotius atau Hugo de Groot. Sheldon berpendapat negara dapat saja mengeklaim penguasaan atas wilayah laut atau menjadikan wilayah laut itu sebagai bagian dari kekuasaan. Karena menurut Sheldon, sudah terdapat beberapa bukti-bukti kepemilikan negara terhadap wilayah laut. Kedua, konsep yang saling bertentangan ini kemudian banyak mewarnai perkembangan hukum laut internasional berikutnya. Di tahun 1930, melalui konferensi di Den Haag dikumpulkan beberapa teori-teori mendasar dan prinsip-prinsip mendasar terkait dengan praktek-praktek negara yang pada saat itu sudah dilakukan di wilayah laut. Sebagian dasar mencerminkan pertentangan antara konsep mare liberum dan mare causum. Dengan The Hague Conference atau konferensi Den Haag ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Konferensi ini hanya menghasilkan suatu kodifikasi dari praktik-praktik atau aturan yang sudah dikeluarkan oleh negara terkait dengan pemanfaatan wilayah laut. Perkembangan hukum laut dalam bentuk instrumen hukum internasional yang mengikat itu baru berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dimulai dengan konferensi hukum laut pertama yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958
yang kemudian menghasilkan 4 konferensi hukum laut, dilanjutkan kemudian dengan konferensi hukum laut kedua di tahun 1960. Namun, konferensi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Di konferensi hukum laut yang ketiga, yang dimulai dari tahun 1973 dan berakhir di tahun 1982, disepakatilah kemudian yang dinamakan dengan United Nations Conference on the Law of the Sea, atau Konferensi Peringkatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Dan instrumen inilah yang sekarang banyak melandasi atau dijadikan referensi dalam menerapkan hukum internasional di laut dan juga bagi negara-negara dalam mengimplementasikan ketentuan hukum internasional di dalam hukum nasional. Konferensi ini merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa dalam sejarah hukum laut internasional. Konferensi ini disepakati pada tahun 1992 dan mulai berlaku di tahun 1994. Proses perundingannya ini memakan waktu yang sangat lama, yaitu kurang lebih selama 9 tahun. Dan konferensi ini terdiri atas 17 bab dan 9 lampiran, dan 320 pasal yang merupakan suatu package deal atau paket kesepakatan. Ambasador Tomiko, yang sempat menjadi presiden perundingan Konferensi Hukum Laut ketiga, mengatakan bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea itu adalah merupakan Constitution for the Oceans atau suatu konstitusi bagi lautan. Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya dokumen ini dalam implementasi hukum laut internasional. Lalu, kita akan membahas tentang peran Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan hukum laut internasional, khususnya selama perundingan United Nations Convention of the Law of the Sea. Jadi sejak Indonesia mendeklarasikan yang dikenal dengan Deklarasi Juanda pada tahun 1997, para ahli hukum, terutama Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, banyak memperjuangkan agar konsep yang tertuang dalam Deklarasi Juanda ini, atau yang dikenal dengan konsep wawasan Nusantara itu, juga dapat diterima oleh masyarakat internasional. Di dalam bukunya Butcher and Elso yang berjudul Sovereignty and the Sea, How Indonesia Became an Archipelagic State, dapat kita lihat betapa panjang dan likunya perjalanan Indonesia untuk mencapai kesepakatan terkait dengan rezim negara kepulauan atau Archipelagic State. Khususnya selama perundingan Konferensi Hukum Laut ketiga, delegasi Indonesia yang juga didukung delegasi Filipina, Fiji, dan Mauritius banyak mengeluarkan dan menawarkan konsep-konsep baru dalam hukum laut internasional yang saat ini dikenal dengan rezim hukum negara kepulauan. Rezim hukum ini mengubah secara radikal tatanan hukum laut internasional pada saat itu. Dengan bertambah luasnya Indonesia jadi hampir 3 kali lipat, kita bisa lihat bagaimana konsep wawasan Nusantara yang tertuang dalam Deklarasi Juanda bahwa seluruh pulau-pulau termasuk wilayah perairan diantaranya adalah merupakan satu kesatuan dari wilayah Indonesia dan tidak dapat terpisahkan. Itu tercermin secara jelas dalam bab 4 Konvensi Hukum Laut 1982 seperti tercantum dalam pasal 6 huruf B. Zona-zona maritim. Perundingan hukum laut internasional, khususnya selama Konferensi Hukum Laut ketiga, juga telah melahirkan berbagai rezim kedaulatan yang diterapkan di wilayah laut secara umum. Dapat kita lihat bahwa kedaulatan negara yang berlaku di wilayah laut saat ini merupakan pencerminan dari Battle of the Books antara Hugo de Groot atau Hugo Grotius dan
John Sheldon. Artinya, ada bagian dari wilayah-wilayah laut yang memang dapat dikuasai atau merupakan bagian dari kedaulatan penuh pantai, kedaulatan penuh negara pantai. Di sisi lain, ada bagian dari wilayah laut yang memang tidak dapat diklaim sebagai bagian dari bagian kedaulatan negara pantai. Atau dengan kata lain, setiap negara punya kebebasan untuk memanfaatkannya. Ini antara lain yang dapat kita terapkan dalam atau di wilayah laut lepas. Namun, yang menarik adalah di antara konsep tersebut ada juga yang dikenal dengan hak berdaulat atau sovereign rights. Artinya ini adalah suatu rezim yang menyatakan bahwa negara pantai itu dapat saja mengelola aktivitas atau kegiatan atau bahkan mengatur dan mengeluarkan instrumen hukum terkait dengan kegiatan di wilayah laut tersebut. Namun, negara-negara lain tetap memiliki kebebasan sebagaimana dapat diterapkan di laut lepas. Ini adalah yang dikenal dengan zona maritim, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Jadi, apabila kita lihat zona maritim ini, membagi rezim kedaulatan negara di wilayah laut menjadi beberapa bagian. Yang pertama, di laut teritorial negara pantai, yaitu memiliki kedaulatan dan yurisdiksi penuh, baik untuk perairan, udara, maupun dasar laut. Namun demikian, negara pantai masih tetap harus menghormati hak negara lain untuk melintas secara damai. Kemudian ada zona tambahan yang batasnya dapat ditetapkan maksimum 24 mil dari garis pangkal. Di sini, negara pantai memiliki kewenangan terbatas untuk menegakkan hukumnya dalam bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Lalu, di zona ekonomi eksklusif yang jauhnya bisa mencapai 200 mil dari garis pangkal, disinilah negara pantai memiliki hak berdaulat atau sovereign right. Hak berdaulat berbeda dengan kedaulatan. Kalau kedaulatan bersifat mutlak dan terkait dengan wilayah yang memang bisa diklaim berdasarkan hukum internasional, sedangkan hak berdaulat sifatnya terbatas. Negara pantai hanya dapat mengelola zona ekonomi eksklusif sepanjang yang diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Sementara wilayah perairannya itu tunduk pada rezim hukum laut lepas. Misalnya negara lain bisa menikmati kebebasan berlayar di zona ekonomi eksklusif, tetapi pada saat kapal asing itu mulai melakukan aktivitas seperti menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif, maka mereka tidak dapat melakukannya tanpa seizin dari negara pantai. Di landas kontinen yang terletak di dasar laut dan tanah di bawahnya juga berlaku yang namanya hak berdaulat atau sovereign right. Negara pantai memiliki hak mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya lain yang terdapat di landas kontinen. Ini baik yang bersifat hayati atau non-hayati. Di laut lepas, negara pantai tidak dapat mengklaim kedaulatannya. Negara-negara pada prinsipnya mempunyai kebebasan di tempat ini, apakah untuk berlayar atau untuk melihat ilmiah, lautan, atau juga kebebasan yang lainnya. Sejauh yang diatur Konvensi Hukum Laut 1982. Di dasar laut, di luar wilayah yurisdiksi nasional atau yang dikenal Deep Seabed Area, negara juga sudah tidak dapat mengklaim kedaulatannya lagi. Dan ini tunduk pada rezim yang dikenal oleh hukum internasional dengan Common Heritage of Mankind atau warisan bersama seluruh umat manusia. Sekian Dari kelompok kami, terima kasih.